semuanya, kembali lagi di YouTube channel Agatha. Nah, di sini Agatha ingin menjelaskan dua program dan dua flowchart tentang tugas akhir PKS atau pengantar komputer software 2. Nah, di sini saya ingin memperkenalkan diri dulu. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, udah kenal nggak sayang-sayang. Nah, lanjut saja, ingin memperkenalkan diri. Nama saya Agatha Novauli Sinurat dengan NIM 1202846 dari program studi teknik kimia TPB 13. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit dua program mata kuliah berbeda. Yang pertama itu saya membuatnya mata kuliah kimia dan yang kedua itu mata kuliah fisika. Yuk lanjut aja. Saya mau share screen dulu. Maafkan keberikan saya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit dua program yang saya buat. Nah, program pertama itu tentang program mata kuliah kimia. Nah, program mata kuliah kimia ini saya mengambil materinya itu SKL, atau disebut sebagai sifat koligatif larutan. Nah, mengapa saya mengambil judul ini? Nanti akan saya jelaskan. Baiklah, lanjut saja pada program. Pada baris pertama terdapat kode atau elemen include IOStream. Nah, include IOStream ini merupakan suatu elemen yang merupakan statement output atau input dari suatu program. Nah, pada baris yang kedua terdapat using namespace std. Using namespace std ini merupakan suatu perintah yang bekerja untuk mendeklarasikan perintah dasar agar tidak berbentrokan dengan perintah-perintah lainnya, serta tidak mengulang space std pada perintah cout nantinya. Kemudian pada baris yang keempat ialah in-main. Nah, in-main ini merupakan suatu pendeklarasian fungsi utama yang dimana in-main inilah yang akan bekerja untuk mengeksekusikan program yang kita buat nantinya. Lanjut pada baris selanjutnya. Nah, pada baris ke-8 ini saya ingin membuat biodata saya sendiri. Nah, biodata ini akan muncul pada program setelah saya akan compile and run atau menjalankan program saya ini. Saya menggunakan string bio. Biodata saya dapat dilihat pada program saya ini. Kemudian kita balikkan dulu. Nah, pada baris yang ke-9 ini terdapat for chart I sama dengan 0, I lebih kecil dari 5, I plus. Nah, ini merupakan suatu kode elemen di mana ini termasuk ke dalam algoritma. Kemudian dapat dilihat selanjutnya pada program saya. Kemudian pada baris ke-15 terdapat string, pilihan, komponen, dan ulangi. Pada baris ke-16 terdapat float PVNT, di mana float ini merupakan bagian elemen dalam array. Kemudian pada baris ke-18 terdapat do. Nah, do ini merupakan salah satu elemen dalam perulangan. Pada baris ke-19 yaitu cout-nya untuk yang berisi tentang tekan enter untuk menjalankan program. Baris ke-20 sistem, baris ke-21 sampai baris ke-26 ialah cout, dan baris yang ke-27 ialah in. Nah, mungkin teman-teman bertanya nih, cout itu apaan sih? Nah, cout itu merupakan suatu program elemen untuk menampilkan output ke layar. Nah, sedangkan ini terdapat ada di sini handle. Nah, ini handle ini merupakan suatu elemen untuk yang berguna untuk mengakhiri suatu baris dan memindahkan program ke baris selanjutnya. Nah, in. Mungkin teman-teman juga bertanya, apa sih in itu? In ini merupakan suatu kode program untuk menampilkan input ke layar yang kita buat nantinya. Nanti kita lihat apakah terdapat in atau apakah dapat bekerja dengan baik pada program saya nantinya. Kemudian pada baris ke-28 terdapat kode elemen if kurung komponen sama dengan P, komponen sama dengan P. Nah, if ini termasuk ke dalam elemen ulangan.
Kemudian pada baris ke-29 sampai ke-40 sama seperti di atas, shall C out, C in. Serta ini pada baris ke-35 ini merupakan N kali 0,082 kali T. Nah, di sini tanda bintang ini berfungsi untuk sebagai tanda pengali dalam program saya. Dan 0,082 ini merupakan ketetapan nasional. Lanjut. Nah, pada baris ke-42 terdapat else if. Nah, else if ini merupakan sama seperti di atas. Else if ini merupakan kode elemen pada perulangan. Nah, pada baris 43 sampai 54 sama seperti di atas, shall C in dan C out. Kemudian pada baris ke-56 sama juga, ialah else if, dan pada baris ke-70 juga sama, ialah else if. Nah, sama seperti yang saya jelaskan di atas tadi, else if ini merupakan suatu bagian dari perulangan. Baiklah, lanjut pada program selanjutnya yang ke bawah. Nah, pada baris 86 nih, terdapat kata while. Nah, while ini mungkin teman-teman bertanya atau masih bingung, while itu apa sih gitu kan. Nah, while ini merupakan suatu komponen dalam perulangan, di mana fungsinya itu ialah untuk mengecek benar atau tidaknya suatu program agar dapat berjalan dengan lancar. Kemudian, pada baris ke-88 terdapat return null. Return null ini ialah suatu kode elemen yang berfungsi untuk menyatakan bahwa program itu berakhir dengan normal. Baiklah, saya akan menjalankan program saya, yaitu dengan menekan compile and run. Nah, di sini terdapat suatu perintah. Apa yang Anda ingin ketahui dari sebuah komponen? Nah, contohnya saya ingin mengetahui komponen P. Komponen P ini merupakan tekanan. Nah, akan ada perintah masukkan mol larutan. Contohnya saya masukkan 2, volumenya 3, suhunya ialah 4. Nah, akan dapat hasilnya ialah sebagai berikut. Nah, jika teman-teman ingin mengulang program ini, maka dapat menekan iya. Nah, program akan berjalan seperti yang di awal tadi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang flowchart-nya. Mungkin teman-teman bingung ya flowchart ini, terutama banyak banget. Aku juga bingung, tapi mari kita belajar. Baiklah, lanjut saja tanpa basa-basi. Di sini ada main. Main ini sama seperti start. Baiklah, di sini ialah mulai, kemudian tanda panah ke bawah, melanjutkan dengan kata string. Pilihan komponen dan ulangi. Kemudian masukkan kodenya P, V, N, dan T. Kemudian ada tanda bulat, ialah yang termasuk ke dalam do, di mana ini akan menjalankan suatu program. Kemudian lanjut. Nah, di sini tanda padanya agak ke samping, terus ke bawah. Terdapat pada output yang pertama, tekan enter untuk menjalankan program. Kemudian output kedua, output ketiga, masukkan segala yang kita inginkan. Nah, output terakhir ini. Dan dari hasil yang kita inginkan nanti masukkan angka-angkanya, maka akan terdapat input komponen. Kemudian di sini ada kata ulang, ya, dan ulang, ya. Jika kata ulang tersebut benar, maka akan kembali ke sini, ke garis panah yang ini saya tunjuk. Kemudian akan berjalan ke program yang ini. Nah, program yang pertama ini ialah komponen P. Jika programnya benar atau true, maka akan masukkan program lain. Nah, itu seperti ini. Output masukkan mol, kemudian input ini ialah kita masukkan angka yang kita inginkan, terus output masukkan volume. Ini terdapat inputnya juga, output, input. Nah, di sini P. Kenapa sih warnanya berbeda dari yang lain? Nah, inputnya ini ialah, di sini mengapa warnanya berbeda? Karena di sini ialah rumusnya. Di mana rumusnya itu ialah P sama dengan N kali 0,082 dikali T per V. Nah, di sini saya menggunakan tanda bintang. Dapat dilihat di sini tanda bintang. Nah, tanda bintang ini berarti tanda kali. Kemudian output hasilnya adalah output juga. Output di sini ialah akan keluar satuannya. Satuan ini ialah satuan SI atau standar internasional. Kemudian akan muncul seperti ini dan input ulangi. Nah, jika
program yang Anda jalankan salah atau false, maka akan lanjut ke komponen berikutnya. Nah, komponen berikutnya ini adalah komponen V. Jika komponen V berjalan atau true, maka akan dapat program seperti ini. True, output sama seperti yang tadi. Nah, jika komponen V itu false, maka akan berjalan ke komponen N. Jika komponen N-nya tadi benar, sama seperti yang tadi, jika komponen itu benar, maka akan berjalan seperti yang saya jelaskan tadinya. Nah, jika komponen N-nya itu salah, maka akan berjalan ke komponen T. Jika komponen T-nya itu true, nih di sini, komponennya yang ini true, maka akan sama seperti komponen-komponen yang lainnya dapat berjalan dengan sempurna. Nah, jika komponennya false, maka akan lanjut ke bawah. Nah, di sini dia. Kemudian, nah di sini kan ada 1. Nah, ini merupakan jalan dari sini tadi. Nah, jika teman-teman mengetik ya kan akan berjalan sesuai dengan programnya. Nah, jika teman-teman membuatnya false atau tidak, atau menekan T, maka teman-teman akan mendapatkan program seperti ini. Atau teman-teman itu sama saja akan mengakhiri sebuah program, atau ini ada kata N. Dan ini berarti program telah berakhir. Oke, baiklah teman-teman, kita lanjut pada program saya yang kedua. Nah, program saya yang kedua ini adalah saya mengambil mata kuliah fisika. Nah, mengapa saya mengambil mata kuliah fisika? Nanti saya akan jelaskan, karena itu terlalu, terlalu ribet untuk dijelaskan sekarang, karena saya akan memfokuskan pada program saya ini. Nah, lanjut saja, pada program yang kedua ini, saya akan menjelaskan tentang programnya, yaitu pada baris sama seperti program yang pertama tadi. Pada baris pertama terdapat input IOStream. Nah, input IOStream ini berarti suatu kode elemen dalam C++ di mana input IOStream ini merupakan statement input output dari suatu program. Kemudian lanjut pada baris yang kedua, using namespace std. Using namespace std ini merupakan suatu program yang berguna perintah untuk mendeklarasikan perintah dasar agar tidak berbentrokan dengan perintah-perintah yang lainnya dan tidak mengulang space std pada setiap perintah siap nantinya. Kemudian pada baris yang keempat yaitu in-main. In-main ini merupakan suatu kode elemen di mana yang berguna untuk pendeklarasian fungsi utama yang akan dieksekusi pada program nantinya. Nah, sama seperti program saya yang pertama, di sini terdapat string bio, di mana string bio ini ialah saya berguna untuk menuliskan biodata saya seperti ini. Nah, kemudian di sini pada baris ke-9 terdapat for. For chart ini merupakan bagian dari elemen algoritma. Nah, kemudian pada baris ke-14 dan ke-15 terdapat float. Float di sini ialah bagian dari array. Kemudian selanjutnya pada baris ke-16 dan ke-17 terdapat cosin. Mungkin teman-teman bertanya, kenapa di program saya pertama tidak ada cosin dan mengapa di program kedua tidak ada cosin? Nah, cosin di sini berarti konstanta. Nah, konstanta ini ialah ketetapan langsung, ketetapan dari SI atau standar internasional. Nah, di sini terdapat juga in dan kemudian terdapat chart. Nah, pada baris ke-20 itu terdapat kode elemen do. Nah, kode elemen do ini merupakan suatu kode elemen pada perulangan. Nah, kemudian saya akan membuat seperti ini, teman-teman dapat melihatnya. Nah, saya mengambil 3 materi. Nah, di sini saya menulis perintah, pilih materi yang ingin dibahas. Nah, perintah yang pertama, menghitung tekanan hidrostatis. Yang kedua, menghitung tegangan arus. Yang ketiga, menghitung modulus elastisitas. Kemudian pada baris ke-31 terdapat switch. Switch ini merupakan suatu kode elemen bagian dalam percabangan. Nah, terdapat pada baris ke-32 terdapat case 1. Case 1 ini ialah menghitung tekanan hidrostatis. Mungkin teman-teman bingung apa itu case 1. Case 1 itu merupakan kasus yang pertama. Karena kan switch itu kan percabangan. Nah, program kedua yang saya buat ini merupakan bercabang-cabang di bagiannya. Kemudian pada di sini juga dapat kita lihat pada baris ke-42 terdapat case 2. Case 2 ini merupakan suatu
sama seperti case 1 tadi, suatu kode elemen di mana untuk menjalankan program yang kedua. Nah, program yang kedua ini yaitu menghitung tegangan arus. Kemudian lanjut pada case 3. Case 3 ini sama seperti yang case 1 dan case 2. Kemudian case 3 ini ialah menghitung modulus elastisitas. Kemudian lanjut default, dan di sini terdapat kata while. Nah, sama seperti pada program sebelumnya, teman-teman mungkin bertanya-tanya lagi, while itu apaan? Nah, while ini merupakan suatu kode elemen dalam C++, di mana while ini merupakan komponen termasuk dalam komponen perulangan yang bertujuan untuk mengecek benar atau tidaknya suatu program agar dapat berjalan dengan lancar. Nah, jika program tidak berjalan lancar, maka ada tanda go to back atau kembali. Nah, di sini juga ada kata while, kemudian yang terakhir ialah kata return null. Return null ini merupakan suatu program, suatu kode elemen dalam C++ yang dimana menyatakan bahwa program berakhir dengan normal. Baiklah, saya akan menjalankan program saya dan menekan compile and run. Nah, kemudian akan muncul seperti ini, ada 3 perintah, pilih materi yang ingin dibahas. Jika saya menekan 1, yaitu menghitung tekanan hidrostatika. Kemudian akan muncul, masukkan nilai kedalaman, misalnya 2. Nah, hasilnya ialah seperti ini. Newton per meter ini merupakan SI atau satuan internasional. Kemudian case yang kedua ialah menghitung tegangan arus. Misalnya saya masukkan nilai kuat arusnya 2, nilai tegangannya 3, akan muncul tegangan arus ialah seperti ini. Dan disertai juga dengan satuan internasionalnya. Yang case ketiga ialah menghitung modulus elastisitas. Saya masukkan nilai tegangannya misalnya 3, nilai regangannya 4. Maka akan muncul hasil modulus elastisitasnya seperti berikut. Nah, di sini teman-teman ada perintah. Tekan Y dan Enter untuk mengulangi program. Dan jika teman-teman tidak ingin mengulangi program ini, dapat menekan tidak atau menekan T untuk mengakhirinya. Contohnya seperti ini, saya menekan T, maka program akan seperti ini, dan tekan Enter, maka program akan berhenti. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan, yang kedua saya akan menjelaskan tentang flowchart-nya. Nah, flowchart ini lebih ringkas daripada flowchart yang pertama. Baiklah, saya akan mulai. Kita perbesar sedikit. Nah, seperti ini. Kemudian, nah di sini ada kata mulai. Mulai sama seperti main, ya, seperti itu yang berarti start atau mulai. Nah, di sini tanda panah ke bawah yang berarti di sini ada tanda cos in. Nah, seperti saya yang jelaskan tadi, cos ini merupakan suatu konstanta dalam suatu program, di mana konstanta dalam suatu program ini merupakan ketetapan dari satuan internasionalnya. Contohnya seperti ini. Cos in G sama dengan 10, cos rho sama dengan 997. Nah, cos in ini merupakan sudah ditetapkan oleh SI atau satuan internasionalnya. Baiklah, lanjut. Tanda panah ini ialah pilih. Nah, di sini terdapat 3 case, yaitu case pertama, case kedua, case ketiga. Dan di sini ada juga kode elemen yang sama, tetapi di sini tandanya tidak memilih 1, 2, dan 3. Lanjut pada case pertama, yaitu menghitung tekanan hidrostatis. Di sini akan muncul seperti ini. Di sini akan muncul tanda panah, kemudian ada suatu perintah masukkan nilai kedalaman. Kemudian di sini ialah rumusnya P sama dengan log kali G kali H. Kemudian kita lanjut. Di sini hasil dari tekanan hidrostatis yang kita masukkan angkanya tadi, di mana satuan SI-nya ialah Newton per meter kuadrat. Kemudian lanjut pada case yang kedua. Case yang kedua ialah menghitung tegangan arus. Nah, menghitung tegangan arus di sini adalah tanda panah ke bawah, masukkan nilai kuat arusnya tadi. Kemudian masukkan nilai tegangan atau ohm. Kemudian di sini rumusnya sama seperti pada case 1. Kemudian akan dapat hasilnya, di mana satuan SI-nya ialah volt. Kemudian lanjut pada case 3. Case 3 ini ialah menghitung modulus elastisitas. Sama seperti case 1 dan case 2, ialah masukkan nilai tegangan Newton per meter kuadrat. Kemudian masukkan nilai regangan
kemudian masukkan di sini terdapat rumusnya untuk menjalankan satu program, kemudian dapat hasilnya. Di mana SI yang terdapat pada question tree ini ialah Newton per meter kuadrat. Kemudian jika teman-teman ingin mengulangi program yang kedua ini, terdapat sini tanda ulangi. Atau teman-teman tidak ingin mengulangi, akan ada sini tanda T atau tidak, yang berarti N. Maka program akan berhenti. Nah, di sini mungkin teman-teman bertanya, mengapa ada tanda seperti ini? Nah, tanda ini ialah tanda tidak memilih 1, 2, dan 3. Jika teman-teman memilih 1, 2, dan 3, maka terdapat nanti akan muncul suatu perintah, pilih Y, dan Enter untuk mengulangi. Dan yang kedua, perintah yang kedua ialah pilih T untuk mengakhiri. Jika teman-teman memilih T, maka sama seperti yang saya bilang tadi, program akan berhenti. Nah, jika teman-teman memilih Y, maka program akan mengulangi. Seperti ini, dan jika sudah berakhir akan ada tombol seperti ini, N. Nah, seperti ini. Oke, baiklah teman-teman. Baiklah teman-teman, demikianlah hasil video penjelasan tentang dua program yang saya buat, yaitu pada program pertama ialah tentang SKL atau atau sifat koligatif larutan, yaitu mata kuliah kimia. Yang kedua ialah tentang tekanan atau fluida. Tentang materinya itu ialah yang pertama ada tekanan hidrostatis, yang kedua menghitung arus, yang ketiga modulus elastisitas. Di mana program yang kedua ini merupakan termasuk pada mata kuliah fisika. Baiklah teman-teman, sekian untuk video saya. Jika saya memiliki kekurangan, mohon dimaafkan. Jika saya memiliki kelebihan, ya mohon diterima. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih. Bye-bye.